Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ahmad Ripai, Siti Aminah, dan Yunita Lailiani. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai komunikasi lintas budaya dan komunikasi antar budaya dalam bisnis. Bagian pertama akan dijelaskan oleh Saudari Yunita Lailiani. Kepada Saudari Yunita Lailiani, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Lailiani. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai pengertian komunikasi terlebih dahulu. Nah, jadi komunikasi itu adalah suatu proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih dengan dimaksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Atau pemahaman secara sederhananya seperti ini, komunikasi itu merupakan cara seseorang untuk menyampaikan ide gagasannya kepada orang lain. Nah, komunikasi ini juga dipandang sebagai penghubung dari satu orang kepada orang yang lain, atau juga dari satu budaya dengan budaya yang lain. Nah, jadi hal ini pula yang akan membuat seseorang akan dimengerti dan dipahami sehingga menimbulkan adanya persamaan persepsi dan pemikiran daripada seseorang. Seperti yang kita ketahui, komunikasi ini juga merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat. Karena apa? Karena komunikasi ini sebagai sebuah proses pertukaran simbol verbal dan non-verbal antara si pengirim dan penerima untuk merubah tingkah laku. Sedangkan kebudayaan sendiri itu adalah keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat, istiadat, kemampuan yang lain, serta kebiasaan yang dapat diterima oleh manusia sebagai anggota daripada masyarakat. Nah, komunikasi lintas budaya ini atau yang biasa dikenal dengan cross-cultural communication. Nah, jadi cross-cultural communication ini bukanlah sebagai barang baru dalam kehidupan manusia. Ia ini telah ada sejak manusia melakukan kontak atau berinteraksi dengan latar kebudayaan yang berbeda. Nah, komunikasi lintas budaya ini adalah proses di mana dialihkannya ide atau gagasan suatu budaya yang satu kepada budaya yang lainnya, dan sebaliknya juga. Nah, hal ini bisa jadi antar dua kebudayaan yang terkait ataupun lebih. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk saling mempengaruhi satu sama lainnya, baik itu untuk kebaikan sebuah kebudayaan maupun untuk menghancurkan sebuah kebudayaan yang ada, atau bisa juga sebagai tahap awal dari pada proses akulturasi atau penggabungan dari dua kebudayaan atau lebih sehingga menghasilkan kebudayaan yang baru seperti itu. Baik, kita lanjut. Nah, jadi bagi para pelaku bisnis sendiri, pemahaman yang baik terhadap budaya di suatu daerah, wilayah, ataupun negara itu menjadi sangat penting. Artinya bagi pencapaian tujuan organisasi bisnis mereka. Nah, jadi secara sederhananya, komunikasi bisnis lintas budaya itu adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, baik itu komunikasi verbal maupun nonverbal, dengan memperhatikan faktor-faktor daripada budaya di suatu daerah, wilayah, ataupun negara. Nah, pengertian lintas budaya dalam hal ini bukanlah semata-mata budaya asing atau internasional, tetapi juga budaya yang tumbuh dan berkembang di berbagai daerah dalam wilayah suatu negara. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan yang selanjutnya, yaitu bagian B, pengertian komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya adalah proses di mana dialihkan ide atau gagasan suatu budaya yang satu kepada budaya yang lainnya dan sebaliknya. Dan hal ini bisa antara dua kebudayaan yang terkait ataupun lebih. Tujuannya untuk saling mempengaruhi satu sama lainnya.
baik itu untuk kebaikan sebuah kebudayaan maupun untuk menghancurkan suatu kebudayaan, atau bisa jadi sebagai tahap awal dari proses akulturasi, yaitu penggabungan dua kebudayaan atau lebih yang menghasilkan kebudayaan yang baru. Menurut Madezeki, komunikasi lintas budaya adalah proses perubahan mencari dan menentukan makna antar manusia yang berbeda budaya. Bagi para pelaku bisnis, pemahaman yang baik terhadap budaya di suatu daerah, wilayah, atau negara menjadi sangat penting, artinya bagi pencapaian tujuan organisasi bisnis. Secara sederhana, komunikasi bisnis lintas budaya adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, baik komunikasi verbal maupun non-verbal, dengan memperhatikan faktor-faktor budaya di suatu daerah, wilayah, atau negara. Pengertian lintas budaya dalam hal ini bukanlah semata-mata budaya asing atau internasional, tetapi juga budaya yang tumbuh dan berkembang di berbagai daerah dalam wilayah suatu negara. Selanjutnya, pentingnya komunikasi lintas budaya. Dalam menyikapi era perdagangan bebas atau globalisasi, perusahaan-perusahaan besar mencoba melakukan bisnis secara global. Pada umumnya, perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di tanah air, baik di bidang manufaktur, eksplorasi, maupun jasa, menggunakan beberapa konsultan asing untuk mengembangkan perusahaan mereka. Begitu pula sebaliknya, perusahaan-perusahaan besar di tanah air juga ada yang mengembangkan bisnisnya ke berbagai negara. Dengan melihat perkembangan atau tren saat ini, komunikasi bisnis lintas budaya menjadi sangat penting, artinya bagi terjadinya harmonisasi bisnis di antara mereka. Bagaimanapun diperlukan suatu pemahaman bersama antara dua orang atau lebih dalam melakukan lintas budaya, baik melalui tulisan, termasuk komunikasi lewat internet, maupun lisan atau bertatap muka langsung. Semakin banyaknya pula kerjasama maupun kesepakatan ekonomi di berbagai kawasan dunia saat ini akan menjadikan komunikasi bisnis lintas budaya sangat penting. Selanjutnya yaitu permasalahan dalam komunikasi lintas budaya. Setidaknya ada 7 permasalahan dalam komunikasi lintas budaya. Yang pertama yaitu ada basic, yang kedua nonverbal, yang ketiga budaya, yang keempat bahasa, yang kelima stereotip, yang keenam nilai, yang ketujuh persepsi. Selanjutnya bagian C, komunikasi antar budaya. Komunikasi dan kebudayaan tidak sekedar dua kata, tetapi dua konsep yang tidak dapat dipisahkan. Harus dicatat bahwa studi komunikasi antar budaya dapat diartikan sebagai studi yang menekankan pada efek kebudayaan terhadap komunikasi. Menurut Alu Lireweri dalam buku Dasar-dasar Komunikasi Antar Budaya, komunikasi antar budaya adalah menambah kata budaya ke dalam pernyataan. Komunikasi antara dua orang atau lebih yang berbeda latar belakang kebudayaannya. Komunikasi antar budaya yang interaktif adalah komunikasi yang dilakukan oleh komunikator dengan komunikan dalam dua arah atau timbal balik. Namun masih berada tahap rendah, baik komunikasi interaktif maupun transaksional mengalami proses yang bersifat dinamis, karena proses tersebut berlangsung dalam konteks sosial yang hidup, berkembang, dan bahkan berubah-ubah berdasarkan waktu, situasi, dan kondisi tertentu. Karena proses komunikasi yang dilakukan merupakan dinamisator atau penghidup bagi proses komunikasi tersebut. Berikut unsur-unsur proses komunikasi antar budaya. Yang pertama, komunikator. Yang kedua, komunikan. Yang ketiga, pesan. Yang keempat, media. Yang kelima, efek dan umpan balik. Yang keenam, suasana. Yang ketujuh, gangguan. Permasalahan atau hambatan komunikasi antar budaya. Dalam buku Intercultural Business Communication mengungkapkan bahwa hambatan komunikasi adalah segala sesuatu yang menjadi penghalang untuk terjadinya komunikasi yang efektif. Perbedaan budaya merupakan salah satu faktor penghambat dalam komunikasi antar budaya,
Karenanya, hambatan tersebut juga sering disebut sebagai hambatan komunikasi antar budaya. Sebagai hambatan dalam proses komunikasi yang terjadi karena adanya perbedaan budaya antara komunikator dan komunikan. Adapun faktor hambatan komunikasi antar budaya yang sering terjadi yaitu fisik, budaya, persepsi, motivasi, pengalaman, emosi, bahasa atau verbal, nonverbal, dan kompetisi. Komunikasi sangat berhubungan dengan perilaku manusia untuk memenuhi kepuasan kebutuhannya, termasuk kebutuhan akan hubungan sosial. Perilaku sebagai bagian dari komunikasi pada setiap orang akan berbeda-beda disebabkan oleh latar belakang budaya yang berbeda. Karakter budaya yang sudah tertanam sejak kecil sulit untuk dihilangkan, karena budaya merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang dari hasil warisan generasi ke generasi. Karena itu, manusia cenderung memandang perilaku orang lain dalam konteks latar belakangnya sendiri, atau dengan kata lain berpikir secara subjektif. Nah, untuk menghindari kesalahpahaman, tidak hanya memahami budaya sendiri, manusia juga dituntut secara objektif untuk mengenali perbedaan dan keunikan budaya orang lain. Komunikasi antar budaya dapat berfungsi sebagai jembatan untuk mempersatukan manusia dengan latar belakang budaya yang berbeda dan menjadikan manusia lebih mengenal dan mempererat hubungan satu sama lain. Komunikasi antar budaya ada di antara masyarakat yang mempunyai kebudayaan yang berbeda, baik dalam lingkungan suatu bangsa maupun lingkungan antar bangsa. Karenanya, komunikasi sangat berhubungan erat dengan perilaku manusia. Secara umum, hambatan terbagi menjadi dua, yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal adalah hambatan yang berasal dari dalam diri individu yang terkait kondisi fisik dan psikologis. Contohnya, jika seorang mengalami gangguan pendengaran, maka ia akan mengalami hambatan komunikasi. Sedangkan hambatan eksternal adalah hambatan yang berasal dari luar individu yang terkait dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosial budaya. Contohnya, suara ribut dari lingkungan sekitar dapat menyebabkan komunikasi tidak berjalan lancar. Contoh lainnya, perbedaan latar belakang sosial budaya dapat menyebabkan salah pengertian. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam hambatan komunikasi. Yang pertama, perbedaan latar belakang. Setiap orang ingin diperlakukan sebagai pribadi dan memang setiap orang berbeda. Berkaitan dengan perbedaan ini merupakan tanggung jawab komunikator untuk mengenal perbedaan tersebut dan menyesuaikan isi pesan yang hendak disampaikan dengan kondisi penerima pesan secara tepat, dan memilih media serta saluran komunikasi yang sesuai agar respon yang diharapkan dapat dicapai. Makin besar persamaan orang-orang yang terlibat dalam pembicaraan, makin besar kemungkinan tercapainya komunikasi yang efektif. Perbedaan yang mungkin dapat menimbulkan kesalahan dalam berkomunikasi antara lain perbedaan persepsi, perbedaan pengalaman dan latar belakang, serta sikap praduga atau stereotip. Yang kedua, faktor bahasa. Bahasa yang digunakan seseorang, verbal maupun non-verbal, ikut berpengaruh dalam proses komunikasi, antara lain perbedaan arti kata, penggunaan istilah atau bahasa tertentu, dan komunikasi nonverbal. Yang ketiga, sikap pada waktu berkomunikasi. Hal ini ikut berperan, bahkan sering menjadi faktor utama. Sikap-sikap seseorang yang dapat menghambat komunikasi antara lain mendengar hanya apa yang ingin kita dengar,
mengadakan penilaian terhadap pembaca, sibuk mempersiapkan jawaban, bukan pendengar yang baik, pengaruh faktor emosi, dan kurang percaya diri, serta gaya atau cara bicara dan nada suara. Nah, yang terakhir ada faktor lingkungan. Lingkungan dan kondisi tempat kita berkomunikasi juga ikut menentukan proses maupun hasil komunikasi tersebut. Hal-hal yang berpengaruh antara lain faktor tempat dan faktor situasi atau waktu. Untuk mencapai komunikasi yang efektif, ada beberapa hambatan komunikasi yang harus dihindarkan, yaitu stereotip, prasangka, tingginya tingkat kecemasan, jarak sosial, dan diskriminasi. Sikap-sikap tersebut merupakan hambatan dalam proses komunikasi, terutama komunikasi antar budaya. Nah, oleh karena itu, ada beberapa sikap yang harus dipelihara oleh peserta komunikasi antar budaya, yakni kesamaan makna, bahasa, pesan, keterbukaan, empati, perasaan positif, dukungan, keseimbangan, menghormati anggota budaya lain sebagai budaya, menghormati budaya lain apa adanya, menghormati hak anggota budaya lain untuk bertindak berbeda dari cara kita bertindak. Dalam menciptakan efektivitas komunikasi antar budaya, yang lebih penting adalah motivasi antar pribadi yang ada di balik hubungan sosial tersebut, sehingga mampu memberikan atribusi bagi pengembangan hubungan sosial dan kepuasan hubungan antar individu. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit atau menambahkan sedikit dari materi kami. Penjelasan dari materi kami mulai dari alasan mengapa kita harus mempelajari komunikasi lintas budaya serta perbedaan antara komunikasi lintas budaya dan komunikasi antar budaya itu sendiri. Nah, mohon maaf ada gangguan sedikit. Nah, jadi adapun alasan kita untuk mempelajari komunikasi lintas budaya itu karena dunia ini sedang menyusut dan kapasitas untuk memahami keanekaragaman budaya itu sangat diperlukan. Nah, semua budaya itu berfungsi dan penting bagi pengalaman anggota-anggota budaya tersebut, meskipun nilai-nilainya itu berbeda. Nah, nilai-nilai setiap masyarakat sebaik nilai-nilai masyarakat lainnya, setiap individu atau budaya itu berhak menggunakan nilai-nilainya sendiri, dan keterampilan-keterampilan komunikasi yang diperoleh itu memudahkan perpindahan seseorang dari pandangan yang awalnya monoktural itu terhadap interaksi manusia ke pandangan multikultural. Nah, makanya pentingnya kita belajar komunikasi antar budaya yang berbeda dan juga dengan lintas budaya atau bangsa yang maksudnya adalah kebudayaan dari luar negara Indonesia, seperti misalnya Jepang, Cina, Malaysia, Singapura, Inggris, dan negara-negara lainnya. Nah, tidak hanya dalam hal ini, budaya dan komunikasi juga tidak bisa dipisahkan karena budaya ini tidak hanya menentukan dengan siapa kita berbicara, mengenai apa kita berbicara, serta bagaimana orang tersebut menyampaikan suatu pesan serta kondisi-kondisinya dalam mengirim dan menafsirkan sebuah pesan. Nah, jadi letak perbedaan antara komunikasi antar budaya dan lintas budaya itu adalah di mana komunikasi lintas budaya itu merupakan gagasan pokok komunikasi di mana dalam suatu kajian bidang ilmu komunikasi yang lebih menekankan pada perbandingan pola-pola komunikasi antar kebudayaan lainnya. Contohnya, gaya komunikasi orang Indonesia dan Inggris, sedangkan komunikasi antar budaya merupakan proses tukar-menukar pikiran antar pribadi yang dilakukan oleh pribadi-pribadi dalam suku bangsa yang sama. Nah, komunikasi itu sendiri juga dapat diartikan sebagai simbol dan bahasa yang berarti suatu tanda yang mengartikan sesuatu yang terdiri atas suatu makna yang dapat ditunjukkan oleh suatu simbol itu sendiri. Dan bahasa adalah suatu konsep
yang dapat mengembangkan pola pikir daripada manusia, cara hidup, pengetahuan, dan juga tata cara kehidupan mengenai konsep dunianya yang diungkapkan secara lisan maupun tulisan. Nah, kedua ini merupakan peran yang sangat penting dalam berkomunikasi antar budaya maupun lintas budaya yang dijadikan sebagai cerminan dan karakteristik kebudayaan tersebut. Nah, jadi itu tadi sedikit pengetahuan atau gambaran yang bisa kita pelajari agar kita dapat saling menghargai satu sama lain meskipun kita itu berbeda suku bangsa, ras, agama maupun kebiasaan hidup. Jadi kesimpulan materi pada hari ini adalah komunikasi dan kebudayaan tidak sekedar dua kata, tetapi dua konsep yang tidak dapat dipisahkan. Budaya adalah sesuatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh suatu kelompok orang dari generasi ke generasi. Komunikasi antar budaya adalah setiap proses pembagian informasi, gagasan, atau perasaan di antara mereka yang berbeda latar belakang budayanya. Proses pembagian informasi itu dilakukan secara lisan dan tertulis, juga melalui bahasa tubuh, gaya, atau tampilan pribadi, ataupun bantuan hal lain di sekitarnya yang memperjelas pesan. Komunikasi antar budaya terjadi karena adanya perbedaan persepsi dan kebiasaan antara komunikator dengan komunikan. Komunikasi dan kebudayaan eksistensinya saling berkaitan. Komunikasi dapat menjadi alat penyebar nilai dan budaya suatu masyarakat sehingga dapat diwariskan pada generasi yang akan datang. Begitupun sebaliknya, kebudayaan menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam cara berinteraksi atau berkomunikasi. Efektivitas komunikasi antar budaya didahului oleh perilaku antar budaya yang positif. Perilaku komunikasi tidak hanya terjadi sesaat, namun akan terjadi secara terus-menerus, sehingga kualitas komunikasi antar budaya akan berubah dan mengalami kemajuan ke arah yang semakin baik. Demikian penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.